lawan Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menegaskan tempur kapal induk ke Mediterania Timur. Ini udah perang di mana-mana, Pak. Nggak berhenti-berhenti dari Ukraina, Rusia, merambat ke Timur Tengah. Persiapan gereja Tuhan harus seperti apa? Apakah kita harus latihan nembak? Kita nanti harus ikut wajib militer? Kelihatannya sudah mengarah ke perang dunia ketiga. Kita bisa tahu di situ bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki peperangan terus ada. Makanya dia disebut sebagai Raja Damai, bukan Raja Perang. Kembali lagi di dalam Ruang Tiranos, Pastor, dan tema kali ini kita akan bahas soal perang, Pastor. Wow. Pastor udah lihat nih, saya pakai ini rompi anti peluru, Pastor. Asik. Kalau ditembak tembus, Pastor. Nah, Pastor, nih kondisi saat ini, Pastor. Ini udah perang di mana-mana, Pastor. Nggak berhenti-berhenti dari Ukraina, Rusia, merambat ke Timur Tengah. Nah, ini kondisinya gimana, Pastor, untuk menghadapi kondisi perang yang ada? Dari persiapan gereja Tuhan harus seperti apa? Apakah kita harus latihan nembak? Terus anak-anak muda, anak-anak Tuhan, bagaimana persiapannya? Apakah kita nanti harus ikut wajib militer jika ada? Karena kondisi dunia sekarang, Pastor, kelihatannya sudah mengarah ke perang dunia ketiga. Waktu dulu kecil baca kisah sejarah perang 1 dan 2 kelihatannya seru. Tapi kalau kita yang ngalamin nanti, Pastor, kayaknya nggak seru deh, Pastor. Nah, itu gimana nih persiapan apa yang harus kita lakukan, Pastor? Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Stephen Agustinus dan juga program Ruang Tiranos yang ada. Sebagaimana Anda dibangun dan diberkati, ada banyak yang lainnya lagi yang juga membutuhkan kebenaran firman yang ada di dalam program ini. Tindakan kecil, sederhana, tapi menghasilkan dampak yang besar. Haleluya. Gimana, Pastor, untuk kita bisa mengantisipasi atau bersiap-siap dalam menghadapi perang dunia ketiga? Bicara tentang persiapan gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, saya mau memberi penegasan bahwa Tuhan tidak menghendaki gerejanya itu terjebak di dalam peperangan atau apa yang kita sebut dengan istilah perang dunia ketiga. Karena setiap peperangan itu selalu akan menciptakan korban dan akan selalu mengundang datangnya ratap tangis dan duka cita. Jadi tidak pernah ada perang yang menghasilkan hal yang baik. Walaupun kita suka tidak suka, harus tetap meyakini bahwa kalaupun pernah terjadi peperangan seperti perang dunia 1, perang dunia kedua, Tuhan tetap akan memanfaatkan situasi yang ada untuk mendatangkan kebaikan. Tapi yang kita harus tanam dalam hidup kita adalah Tuhan tidak pernah menghendaki gerejanya terjebak di tengah peperangan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pakai kuasa doa. Lepaskan kuasa doa untuk kita menghentikan aktivitas musuh yang pakai tanda kutip memprovokasi untuk terjadinya keputusan-keputusan yang mengakibatkan adanya perang. Karena sekali lagi, dalam peperangan yang selalu kita lihat adalah korban. Kita hampir tidak pernah bisa bersukacita di tengah peperangan. Karena bahkan kalaupun kita menjadi pihak yang menang, di saat kita bersukacita, tetap saja akan selalu ada duka cita yang merambati hati kita. Mengingat teman-teman kita, mungkin ada anggota keluarga kita, atau orang-orang dekat kita yang menjadi korban. Jadi walaupun kita menang, kita menikmati sukacita kemenangan, tapi tetap saja menyisakan ada satu duka di sana. Jadi saya meyakini kalau dengan kuasa doa kita bisa menarik turun datangnya hadirat Tuhan, damai sejahtera ilahi, sehingga kita bisa mencegah terjadinya peperangan. Saya mau kita sama-sama menaikkan sebuah doa untuk terjadinya damai sejahtera dan terjadinya kedamaian di seluruh muka bumi. Itu bisa, Pastor, maksudnya dengan kuasa doa untuk keputusan para pemimpin-pemimpin negara ini ngalamin perubahan. Apa iya, Pastor, kita dengan kuasa doa, apalagi kita jauh, Pastor, di Indonesia, emang nyampe apa gitu ke sana, Pastor? Memungkinkan atau memang itu jawaban ya klise kita sebagai orang Kristen atau orang percaya saja? Saya meyakini bahwa kuasa doa itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
kuasa doa akan menggerakkan Tuhan dalam kedaulatan kuasanya. Sehingga apa yang menjadi rencana dan rancangan iblis yang ingin dia realisasikan lewat peperangan demi peperangan yang terjadi, itu akan bisa dipatahkan. Iblis dengan leluasa bisa, pakai tanda kutip, menciptakan perang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ada dalam kendalinya. Sementara gereja Tuhan tidak mau sepenuhnya menghubungkan diri dan memberi diri dikendalikan oleh Tuhan. Karena ada begitu banyak aspek dalam gereja yang menjadi permasalahan, sehingga sebagai akibatnya doa-doa kita pun sepertinya tidak manjur, tidak berkuasa. Tapi saya meyakini bagaimanapun juga Tuhan tetap memiliki ada orang-orang yang dia pakai dengan kuasa doa untuk memanifestasikan kuasa doa, apalagi di tengah kondisi yang memanas seperti sekarang ini. Otomatis ada banyak pahlawan-pahlawan doa yang sedang mendengarkan panggilan sorga untuk berdoa, memerangi berbagai macam aktivitas musuh, dan memastikan damai sejahtera sorga akan dicurahkan. Kita tidak bisa pungkiri, memang di hari-hari terakhir kita akan terus mendengar ada banyak berita-berita tentang peperangan. Dan ada begitu banyak rancangan-rancangan musuh yang akan diaplikasikan, direalisasikan lewat peperangan. Tapi kita sebagai gereja juga dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera sorga. Karena suka tidak suka, Alkitab juga menubuatkan bahwa gereja Tuhan akan menarik kedaulatan tangan Tuhan dan membuat Tuhan sendiri yang akan menghancurkan alat-alat perang dan menghadirkan damai sejahtera yang meliputi seluruh dunia. Amen. Saat itulah kita nanti akan mengenal dengan sebutan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan yang penuh damai sejahtera, kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keilahian Tuhan yang meliputi seluruh dunia. Saat ini masih ada belahan-belahan dunia yang sepertinya dikuasai oleh si jahat dan dipakai untuk menciptakan kekacauan di atas muka bumi ini. Tapi lewat gereja, sekali lagi kedaulatan kuasa Tuhan akan bermanifestasi, menghadirkan damai sejahtera. Karena Alkitab juga menubuatkan orang-orang yang selama ini menempa tombaknya, menempa pedangnya, itu akan mengubah tombak dan pedang itu menjadi menjadi alat-alat pertanian. Sehingga kita bisa tahu di situ bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki peperangan terus ada. Tuhan justru menghendaki damai sejahtera yang berkuasa. Makanya dia disebut sebagai Raja Damai, bukan Raja Perang. Iya betul, Raja Damai. Ya. Nah, Pastor, berarti kan Pastor kita udah nggak perlu lagi sibuk berdebat siapa yang benar, siapa yang salah dari antara negara-negara itu dan apa motivasinya. Kita fokus aja pada doa ini ya Pastor ya. Betul. Teruslah berfokus untuk menghadirkan agenda-agenda sorgawi. Sehingga walaupun sepertinya kita masih melihat saat ini Rusia dan Ukraina, peperangan masih terus panjang. Walaupun memang sudah ada berita-berita Rusia akan mengakhiri perangnya di akhir tahun nanti. Ya artinya sebetulnya kan dia sudah bisa mengukur kekuatan lawan dan kekuatannya sendiri. Hanya memang sengaja dibikin lama untuk menghancurkan kekuatan ekonomi dari Ukraina atau semacam itu. Lalu berita perang di Gaza, lalu kemudian mulai ada lagi negara-negara lain yang berdiri di belakang Israel, yang juga ingin ikut serta juga di belakangnya Iran. Nah ini semua harus kita responi dengan doa, memastikan agenda Tuhan yang terwujud, yang terjadi secara nyata. Kedamaian di muka bumi. Damai sejahtera di atas muka bumi. Sehingga gereja Tuhan akan bisa mengerjakan agenda kerajaan sorga. Karena di tengah peperangan, tetap kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan untuk mewujudkan agenda Tuhan. Walaupun saya percaya, bahkan di tengah peperangan pun tangan Tuhan tetap bekerja. Tapi kan lebih bagus lagi kalau di dalam masa damai. Karena di saat kita ada dalam masa damai, orang akan lebih terbuka, orang akan lebih mudah diajak berinteraksi untuk menerima kabar baik.
tentang realita kerajaan surga itu sendiri. Fokus di dalam kuasa doa itu sendiri. Ya. Saya masih itu loh, Pastor. Masih kayaknya apa karena kita udah jarang lihat kuasa doa yang benar-benar terbukti kali gitu ya, Pastor. Jadi kayak mulai rasa Apa iya? iya loh, Pastor. Kan udah jarang kita kayak baca Alkitab kan, Elia terus Musa berdoa terjadi. Sekarang kayaknya jadi kayak mulai ragu sendiri gitu, Pastor. Nah, gimana untuk membangkitkan iman kita kembali itu, Pastor? Tidak bisa tidak. Kita harus membaptis ulang pikiran, persepsi, paradigma, dasar keyakinan kita dengan prinsip-prinsip firman, khususnya tentang kedaulatan Tuhan. Tentang Allah yang berdaulat. Allah yang dengan berfirman saja bisa menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Yang dengan berfirman saja membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita perlu membaptis diri dengan prinsip-prinsip firman yang seperti itu. Sehingga kita tidak selalu punya mentalitas kita ini korban. Tuhan tidak pernah menetapkan gereja Tuhan itu jadi korban. Tuhan menetapkan kita itu jadi pemenang, bahkan menjadi partner kerjanya Tuhan, menjadi representasi Tuhan untuk menghadirkan realita kerajaan yang membawa damai di atas muka bumi ini. Gitu. Tuh berarti dengan firman mentalitas kita ngalamin perubahan ya, Pastor. Yes. Bukan mentalitas korban, karena memang seringkali gitu kan, Pastor. Kita udah jadi korban dulu, baru kayaknya ya oke lah kita berdoa gitu kan. Kenapa nggak doa aja dulu biar nggak jadi korban gitu ya, Pastor ya? Supaya tidak jadi korban, betul. Ya, jadi kita perlu membaptis diri dengan firman mengenai kedaulatan Tuhan itu. Yes. Nah, itu gimana caranya membaptis diri itu, Pastor? Saya meyakini bahwa dari prinsip-prinsip firman, kalau kita baca, kalau kita pahami, ini kita akan bisa menemukan prinsip-prinsip yang membangun ulang mindset kita, membangun ulang jalan berpikir kita. Sehingga ketika kita melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mindset kita itu lain. Persepsi kita itu jadi berbeda. Kita jadi memiliki cara pandangnya Tuhan. Kita mulai memiliki pikiran-pikiran Tuhan. Dan kalau itu sudah mulai terbangun dalam diri kita, saya yakin respon atau reaksi yang kita munculkan terhadap berita-berita yang ada juga jadi berbeda. Kita tidak akan pernah merasa, siapakah aku ini? Apa yang aku bisa lakukan? Wah, dunia sudah ada di ujung tanduk. Peperangan akan terjadi. Wah, apa yang saya bisa lakukan? Tidak. Kita akan memiliki sebuah keyakinan yang kokoh. Walaupun kelihatannya aku seorang diri, tapi doa-doaku akan menggerakkan Tuhan. Dan kalau aku berdoa, Tuhan bertindak. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan wujudkan. Semua bisa terjadi. Amin, amin, amin. Kalaupun tetap terjadi peperangan, minimal orang-orang benar, orang-orang percaya diluputkan Tuhan dari bahaya. Nah, kalau ada anggota keluarga kita terus dijagai dan dihindarkan dari bahaya. Amin. Itu yang pasti akan terjadi. Yes, jadi kuasa doa sekali lagi pemirsa itu memainkan peranan yang sangat penting, bahkan bisa menghentikan keputusan peperangan yang diambil oleh pemimpin dunia. Jadi subscribe, like, komen, dan share channel ini biar tersebar ke seluruh antero negeri sehingga orang yang ketakutan, Pastor, bisa dimerdekakan. Yes, dan kita bisa sepakat sama-sama menaikkan doa daripada kita berdoa untuk negara A atau negara B yang menang dalam peperangan. Kan akan tetap selalu ada negara yang menjadi korban. Kenapa dari awal kita tidak menaikkan saja doa supaya damai sejahtera sorga selalu nyata? Walaupun saya tahu di Alkitab sudah dinubuatkan di akhir zaman itu memang akan ada banyak peperangan. Tapi nubuatan tentang banyaknya peperangan kan tidak mengeliminasi sikap kita untuk terus menghadirkan damai sejahtera. Amin. Untuk terus berdoa supaya kalau bisa jangan sampai terjadi peperangan yang memakan korban. Sehingga sebagai akibatnya tidak perlu ada orang yang terus hidup dalam duka cita atau mengalami trauma akibat peperangan. Kan lebih baik seperti itu. Jangan terus kemudian ya sudah dinubuatkan di Alkitab kok. Ya sudah kita
Terima saja kenyataan akan ada banyak perang. Saya yakin bukan itu tujuan Tuhan memberitahu bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak perang. Iya. Ya, bukan berarti kalau Tuhan sudah memberi firman akan ada banyak perang, lalu kemudian final sudah. Yang kita bisa lakukan hanya, weslah Tuhan, datanglah dengan segera. Datanglah dengan segera. Tidak. Tuhan itu memberi kita akal budi. Tuhan memberikan kepada kita persepsi pemikiran ilahi. Sehingga kita akan bisa mengenali pikiran Tuhan, mengenali isi hati Tuhan. Dengan Tuhan memberitahu, di hari-hari terakhir akan ada banyak peperangan, kan bukan berarti Tuhan menyetujui adanya perang. Nah, itu kalimat yang mantap banget itu, Pastor. Betul. Bukan berarti Tuhan menyetujui adanya perang. Tuhan hanya ingin memberitahukan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak pemimpin-pemimpin dunia yang karena egonya, karena kepentingan-kepentingannya akan mencetuskan terjadinya banyak peperangan. Tapi bukan berarti Tuhan menyetujui atau Tuhan mengizinkan, dalam arti Tuhan merancang terjadinya peperangan. Tuhan nggak senang lihat orang bunuh-bunuhan ya, Tuhan Pastor. tidak menghendaki ada duka cita di atas muka bumi ini. Orang saling membunuh, Tuhan tidak menghendaki. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebagai tubuhnya mendoakan atau mengeksekusi, memanifestasikan kuasa doa untuk mengeliminasi semua rencana niat jahat si jahat. Supaya tidak perlu terjadi. Kalaupun itu tetap terjadi, tidak bisa dicegah, kita mengeliminasi adanya korban. Kita meminimalkan kerusakan, kehancuran, korban akibat peperangan yang ada. Iya. Begitu. Amin. Nah, Pastor, saya melihat dari sisi lain nih, Pastor. Dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, Pastor. Setelah selesai perang, selalu menghasilkan, Pastor, sepertinya muncul generasi yang terbaik atas suatu bangsa. Mereka tekun, rajin, bahkan kegerakan-kegerakan roh juga terjadi di masa-masa itu, Pastor. Sepertinya orang niat mencari Tuhan tuh lebih kuat. Jadi muncul generasi yang, wah, pekerja keras, pantang menyerah, tangguh-tangguh orangnya. Nah, bandingkan dengan zaman sekarang nih, Pastor, yang sudah nggak ada perang nih, baru-baru mau mulai lagi. Ini muncul generasi yang justru generasi yang lembek dari sisi bekerja dan juga dari sisi aspek rohani sendiri, Pastor. Kita mengenal banyak anak muda kan, Pastor, saat ini yang ya cari Tuhan juga kalau bisa. Kalau cuma sekenanya ya juga nggak masalah. Juga kalau ke gereja kadang ya cuman seneng dipuji-pujiannya doang, Pastor. Waktu pas masuk penyampaian firman kayaknya nggak menunjukkan keantusiasan. Dan kalau bisa nggak baca firman tapi tetap dekat sama Tuhan, kenapa enggak? Gitu. Karena kan Alkitab tuh tulisan semua, Pastor. Sesuatu yang nggak menarik. Jadi kadang dilema juga, Pastor. Apa iya kita harus munculin perang lagi?